Hai teman-teman, aku Anita dari Sandi Podcast. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam pelajaran yang kita jadi satukan melalui satu produk. Kalau begitu tidak perlu lama-lama lagi, yuk kita mulai. Namun sebelum memulai podcast kali ini, kita kenalan dulu yuk sama anggota-anggota lainnya. Hai, namaku Lina. Hai, namaku Fabrizio. Hai, namaku Calvin. Karena sudah perkenalan, yuk kita sambung dengan podcastnya. Selamat menikmati. Hai teman-teman, lagi apa kalian? Ini loh, kita ada tugas bahasa Indonesia dan kita disuruh mencari literasi lalu dibuat sebuah resume. Walah, begitu toh. Kira-kira literasi itu penting gak sih? Kalau menurutku penting sih. Dengan berliterasi kita bisa menambah wawasan kita. Wawasan yang kita terima juga bisa kita bagikan kepada orang lain juga loh. Lalu gunanya resume itu apa? Nah, resume itu bisa kita gunakan sebagai alur dalam membuat suatu teks, sehingga teks yang kita buat bisa lebih teratur. Biasanya, resume dibuat dari gabungan berbagai informasi yang berada di berbagai sumber. Lalu disatukan poin-poin yang penting dan poin yang mau kita masukkan di teks kita. Contohnya seperti ini. Wah, ternyata resume dapat mempermudah kita dalam membuat suatu teks ya. Betul sekali. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih berbohong dan kalian berbohong tentang apa? Pernah lah, sebagian besar manusia pasti pernah lah berbohong. Iya bener itu. Kalau aku dulu pernah izin gak sekolah karena sakit, tapi sebenarnya aku bangunnya kesiangan. Daripada aku kena poin, mending aku bolos. Menurut kalian, berbohong itu baik nggak sih? Tentu berbohong itu tidak baik, namun juga tidak semua kebohongan itu jahat. Kita bisa berbohong tergantung dengan kondisinya, namun sebaiknya kita menghindari berbohong. Karena kalau kita sering berbohong, kita bisa tidak disukai oleh banyak orang. Iya juga sih. Kalau kita sering berbohong, nanti orang-orang tidak percaya lagi sama kita. Kita kan sudah kelas 12 nih. Kira-kira kalau kita habis lulus terus mau melakukan suatu usaha makanan, apa yang akan kalian lakukan buat memasarkan produk kalian agar laku terjual? Kalau aku sih mempromosikan di media sosial sama aplikasi-aplikasi kayak Shopee Food, GrabFood, dan lain-lain. Kalau aku sih bisa dengan menyebarkan brosur, lalu diberi diskon, memberi tester, dan lain sebagainya. Weh, ide yang bagus itu. Soalnya kalau kita sudah mendirikan usaha, kita juga harus mencari cara untuk memasarkan produk kita agar kita gak rugi juga. Setidaknya balik modal lah. Oh iya, ngomong-ngomong kalian pasti pernah baca berita kan? Pernah. Apalagi pada awal-awal COVID muncul. Aku sering sekali membaca perkembangan COVID. Nah, menurut kalian itu berita ada strukturnya atau tidak sih? Ada di pelajaran bahasa Inggris. Struktur berita ada 4. Ada headline, news shortly, background event, dan terakhir adalah search. Lalu teks berita juga ada unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya meliputi past tense, present tense, future tense, kalimat pasif, kutipan baik langsung maupun tidak langsung, lalu ucapan, tekanan kata, tanda baca, dan tulisan tangan. Oh, ternyata teks berita juga ada struktur sama unsur kebahasaannya ya. Iya. Kalian pernah dengar nggak sih tentang Perang Dingin? Pernah, Perang Dingin dipicu langkah yang diambil Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selama Perang Dingin, persaingan antara blok Barat dan blok Timur terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, perlombaan senjata, hingga luar angkasa. Indonesia juga ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia dalam bentuk organisasi internasional melalui gerakan non-blok, pengiriman pasukan Garuda, deklarasi Juanda, dan konferensi Asia Afrika. Oh, ternyata Indonesia juga ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia toh. Menurut kalian, melalui Perang Dingin, apakah ada perubahan di bidang sosial dan politik? Tentu ada. Perang Dingin melahirkan persaingan ideologi antara komunis dan liberalis di dunia internasional. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk memperluas kekuasaan
dengan menanamkan ideologi mereka di negara-negara berkembang. Persaingan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berdampak pada terjadinya konflik sosial dan perang saudara di negara-negara Asia. Perang dingin memang memberikan perubahan di berbagai bidang, salah satunya di bidang sosial dan politik. Kalau menurut kalian, di masyarakat sekitar kita, apakah pernah mengalami perubahan sosial? Tentu pernah. Tidak perlu jauh-jauh, perubahan sosial bisa berupa perkembangan teknologi. Dahulu, teknologi tidak secanggih ini. Kalau kita ingin bertemu dengan teman atau kerabat, kita harus mengunjungi mereka. Namun, pada teknologi saat ini, kita tidak perlu jauh-jauh mengunjungi mereka. Dengan berteleponan atau melakukan video call, kita bisa melihat mereka. Kita juga bisa bertukar informasi atau kabar dengan mereka. Betul sekali, perubahan ini memberikan dampak yang baik untuk kita. Namun dengan berkembangnya teknologi, tidak berarti kita meninggalkan kebiasaan lama yang lebih mempererat kekeluargaan. Nah, betul itu. Ngomong-ngomong, podcast kita hari ini sudah membagikan berbagai banyak hal ya. Kalau begitu, kita izin pamit mengundurkan diri dan nantikan tema selanjutnya ya. Kami juga minta maaf apabila masih banyak kesalahan yang kita lakukan pada podcast kami. Makan jeruk Bali di pinggir kali. Cukup sekian podcast kami, sampai jumpa lagi.